Ini saya sudah dengan Bapak Kades Pasir Munjul dan seluruh warga Pasir Munjul. Keputusannya adalah mereka direlokasi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan kemarin sudah viral ya, Kades Pasir Munjul yang mengaku disuruh Pak Ono Surono untuk membuat pernyataan yang kontroversial ya tentang Kang Deddy Mulyadi. Dan hari ini ini Kang Ono nampaknya nggak terima ya. Kemarin Kang Ono sudah membuat video klarifikasi sendiri ya di akun TikToknya ya. Dan hari ini muncul lagi nih, dia upload lagi video di akunnya. Tapi yang muncul tuh Pak Kades Pasir Munjul ya. Nampaknya itu ngomongnya sambil grogi, sambil tertekan gitu kayaknya. Nggak tahu itu atas kesadaran sendiri atau gimana. Tapi yang jelas itu ada di akunnya Pak Ono Surono. Wah, ini apakah Pak Ono nelpon gitu ya sama Pak Kades gitu ya? Pak Kades bikin klarifikasi dong. Atau gimana ya, dalam tekanan atau enggak, nggak tahu. Nanti kita lihat videonya. Dan akhirnya dibalas oleh Kang Deddy Mulyadi ya. KDM langsung hadir di Pasir Munjul ya. Terus yang berikutnya nanti kita bahas juga tentang Jawa Barat dan DKI Jakarta ya. Karena KDM 2 hari lalu kalau nggak salah ya itu ke Jakarta ya. Kemarin ya ke Jakarta untuk membahas hal-hal penting ya. Gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja ya. Let's go dengan Pak Kades dulu. Kepala Desa Munjul ya lagi dipengaruhi Bapak Ono ya untuk meminta ya Bapak KDM atau Gubernur Jawa Barat untuk datang ke lokasi Desa Munjul ya. Ini pengaruh dari Bapak Ono ini betul-betul untuk meminta kepala desa itu untuk ngomong ya di media sosial bahwa kepala desa ini minta KDM untuk datang ya. Coba ya amati untuk videonya seperti ini ya. Kadis, ya saya lagi di lokasi longsor di Purwakarta. Saya Tagana Bu, tapi untuk logistik hanya untuk 3 hari dan hari terakhir mau laporan ke Pak Gubernur juga. Apaan, Pak Lurah? Pak Gubernur, tolong atau segera datang ke Desa Pasir Munjul karena Bapak itu kan dulu sangat dekat sama saya. Sekarang kenapa nggak saya telepon nggak direspon? Sekarang saya jadi kebingungan. Gitu di dinas usaha. Oh dipita. Ngomongnya sudah ngomong gitu. Pak Kades dari awal kan sudah ketemu saya toh. BPBD sudah di sini toh. Jawa Barat sudah di sini utusan. Udah beres padahal ya. Nah, jadi seperti itu ya videonya. Semoga ini menjadi pembelajaran ya untuk kita bahwa permasalahan ini jangan sampai kita disuruh-suruh orang ya. Padahal permasalahan ini sudah ditangani Bupati ya. Setempat ya. Like, komen, dan share ya di PT ini ya. Semoga ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Amin, siap ya. Oke. Lurah yang dijadikan panggung. Aduh. Iya. Yang dijadikan. Ya, habis ini kita lihat ya. Pada akhirnya, tapi hal positifnya ini ya, KDM memang hadir ya di situ ya. Mungkin memang sudah direncanakan hadir ya, cuman ya ini nggak sabar nunggu proses kayak kemarin ya. Ada yang nggak sabar nunggu proses gitu ya, di koar-koar di medsos, ada yang demo kayak gitu ya. Dan hal ini pun sebenarnya sudah koordinasi dengan Bupati Purwakarta ya, udah beres sebenarnya, rencana udah matang ya. Tapi karena Pak Kadesnya mintanya Pak Gubernur datang ya, akhirnya datang ya. Nanti kita tunjukin video pada saat datang. Cuman sebelumnya kita urutkan ya, mulai dari awal kemarin ya, barangkali ada yang belum nonton ya, gimana Pak Ono itu pada saat minta video ke Pak Kades, membuat video ke Pak Kades ini ya, membuat video tentang Kades ini, lalu Pak Ono klarifikasi seperti itu ya, lalu Om Zen membuat video juga ternyata ngaku kalau disuruh Pak Ono ya, dan yang terakhir tadi itu Pak Lurah ini ngomong lagi, klarifikasi lagi ya di akunnya Pak Ono Surono. Oke, kita lihat ya. Jangan lupa nanti juga kita tampilkan video di mana KDM ke Jakarta ya, memberikan kuliah gratis pokoknya ya bagi Pramono Anung dan kawan-kawan ya, sampai tertegun mungkin mereka. Oke, ini pokoknya harinya ini ya, harinya KDM
ngeramasi kader partai yang itulah ya. Oke, lanjut ya. Oke, sorry. Yuk, gas. Ini Harapan Pak Lurah. Pak Gubernur, tolong atau segera datang ke Desa Pasir Munjul karena Bapak itu kan dulu sangat dekat sama ini saya. video awalnya nih. Sekarang kenapa nggak saya telepon nggak Respon direspon? katanya. Sekarang saya jadi kebingungan. Itu aja Pak, tolong segera ke sini bantu untuk relokasi warga untuk pindah ke PTPN, tanah PTPN ada di berdampingan dengan tanah masyarakat Desa Pasir Munjul satu batas. Tolonglah segera dibantu untuk pisahkanlah tanah yang saya inginkan karena di atas itu saya air sudah ada, tinggal nyambung selang karena kemarin waktu saya dapat DAK dari provinsi saya udah ngebor. Alhamdulillah saya di situ ada 120 kpm saya udah kebagikan. Mungkin sekarang kalau ada ya relokasi di sini bisa bertambah, tinggal saya nyambung, airnya sudah ada, tinggal pembangunannya aja Bapak meneruskan dan itu kalau udah direncanakan ya. Disahkan, Nanti ya kita lihat. Saya punya surat untuk dibangun di sekitar tanah PTPN itu. Terima kasih. Terima kasih, atur nuhun, semangat Pak Lurah. Wah, semangat Pak Lurah. Ngotot. Jadi saya Pak Entis nih sudah bicara memastikan program pemerintah, tapi ya tetap merasa dekat kan dengan gubernur, jadi pengen ngomong Bisa sendiri. aja. Ya, jadi mudah-mudahan segera ditindaklanjuti. Amin. Amin. Mudah-mudahan segera disahkan untuk rumahnya. Saya ngecas terus. 8 unit rumah rusak ringan, 3 unit rumah rusak sedang, dan 57 unit rusak berat. Itu yang ambruk. Ya, yang ambruk. Logistik aman. Bu Kadis. Gadis pun dikomplain ya. Ya, saya lagi di lokasi longsor di Purwakarta. Oh, saya Tagana, Bu. Tapi untuk logistik hanya untuk 3 hari dan ini hari terakhir. Tahu. Oh ya, ya nanti Bu Kadis nanti dikoordinasikan ya. Ya. Saya juga tadi mau laporan ke Pak Gubernur juga wilayahnya. Saya kirimkan itu ke Bapak nanti ya, kita kasihkan. Ya, oke. Intinya hari ini mereka habis. Mudah-mudahan besok sudah bisa. Tapi ada informasi dari Kementerian Sosial juga mau bantu. Ya. Tetapi menunggu menunggu apa namanya? Status tanggap darurat gitu. Jadi masih perlu prosedur gitu. Ya, mohon dibantu Bu Kadis. Ya. Punten ngawadan. Assalamualaikum. Iya. Nah, tak terlalu panjang-panjang ya. Lanjut aja. Ini kalian dengerin. Kadangna Pak Kades tekenging daek disetir ku batur pi orang nyarios nama Ngomong gitu Dengerin. di dinas usaha. Pak Bupati. Oh, dititah. Ngomongnya sih ngomong gitu. Ulah kersa di pi urang Ketahuan, piwara. Salama ieu Pak Ono sok lungsur tara ka dieu. Osok tara. Nyata pernah pun on Bapak kersa di pi warang-piwarang. Ulah kersa di pi Umumkan warang. bahwa masyarakat nggak boleh lagi tinggal di lokasi itu karena membahayakan, tanahnya masih bergeser terus, bergerak terus. Dan terus kita pikirkan bagaimana caranya masyarakat direlokasi. Kita lagi siapin Udah tanahnya. siapin. Jadi begitu Pak Kades. Pak Kades dari awal kan sudah ketemu saya toh. BPBD sudah di sini toh. Jawa Barat sudah di sini, utusan Pak Gubernur Udah. Ya. Terus juga yang lainnya juga pada di sini. Ya. Semua pihak sudah dari awal sudah di sini. Ya. Jadi BNPB nasional sama Pak Gubernur. Ini mah udah percayakan saja, insya Allah selesai masyarakat, nanti kita relokasi, kita siapkan tanahnya, dan untuk rumahnya minta bantuan beliau. Iya. Gitu. Ya sebenarnya udah dibicarakan sejak awal dengan Bupati ya. Jadi hanya proses yang ya namanya juga proses gitu ya. Kan apalagi mengenai surat-surat itu ya. Jadi nggak bisa yang cepet banget gitu ya Pak Lurah ya. Jadi sebenarnya Pak Lurah ini nggak tahu ya posisinya gimana. Posisinya mungkin sebenarnya bersabar aja. Mungkin karena ada Pak Ono waktu itu jadi jadi keburu gitu ya. Dan akhirnya ini guys ya. Tapi yang bikin bingung ya Pak Lurah ini kan barusan ngomong tuh kalau
Udah ya. Tapi nanti bikin klarifikasi lagi. Beda lagi klarifikasinya. Itu di akunnya Pak Ono. Wah, ini kenapa nih ya? Nanti kita lihat ya. Tapi sebenarnya kita nonton klarifikasinya Pak Ono dulu lah. Walaupun sedikit-sedikit ya, kita kasih kesempatan klarifikasi. Kemarin kan udah ya sebenarnya. Kadang Pak Kades tekenging daek disetir ku batur pi orang nyarios nama ngomong gitu di dinas usaha. Pak Bupati. Oh, dititah. Ngomongnya sudah ngomong gitu. Kepala Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, yang kemarin wilayahnya longsor. Ada 250 korban, ada 58 rumah yang rusak berat, sisanya rusak ringan. Saya ke sana, pertama kali ke sana. Baru pertama kali ketemu Pak Kepala Desa. Namanya pun sampai dengan saat ini saya belum hafal. Jadi tidak ada kedekatan antara saya dengan Kepala Desa tersebut. Pada saat kita memantau, meninjau, memastikan pemerintah hadir untuk membantu, ya kan saya hanya tanya apa harapan Pak Kades, dan dijawab seperti itu. Emang ada skenario? Nggak ada. Emang saya bisa nyuruh? Mana bisa, saya tidak dekat dengan Kades. Dan tidak mungkin saya menyuruh, memberikan titah kepada Kades tersebut. Tapi intinya saya memastikan bahwa pemerintah itu hadir. Dan mungkin Kades menyampaikan seperti itu dalam kondisi yang panik. Panik katanya. Logistik untuk makanan hari itu akan habis. Belum ada kepastian distribusi dari pemerintah. Nasib rakyatnya juga belum jelas. Ya mungkin saja Kades itu meluapkan harapannya supaya didengar. Jadi menurut saya, kalau Bupati Purwakarta ingin benar-benar mengurus permasalahan Pasir Munjul itu, ya tidak perlu memviralkan hal-hal yang berkaitan dengan Kades yang katanya titah saya. Tidak perlu katanya memviralkan. Banyak saksi kok. Ada wakil ketua DPRD Purwakarta, ada anggota DPRD Purwakarta, ada Tagana, ada BPBD, ada staf dari desa tersebut, ada masyarakat malah. Saya pastikan tidak ada saya memberi titah kepada Kades tersebut. Tidak ada saya menyuruh Kades tersebut. Sekali lagi, saya hanya meminta harapan dari Kades tersebut. Dan itu realitanya. Semoga Gubernur, Bupati Purwakarta ya tidak sensi lah terkait dengan hal-hal tersebut. Kades juga rakyat juga yang dapat menyampaikan aspirasinya. Jangan dipersekusi. Persekusi katanya. Jangan diinterogasi yang seperti itu. Hatur nuhun. Ya intinya membantah lah ya. Dan ini lanjutannya. Seru nih. Saya mau nanya, di media sosial kan ramai ya. Apakah benar Pak Lurah disetting sama Pak Ono itu? Tidak, sebenarnya tidak. Pak Ono itu cuman silakan menyampaikan, silakan apa yang mau disampaikan ke Bapak Gubernur itu yang saya bilang Pak Bupati udah datang, terus Wakil Bupati udah datang, cuman yang belum datang itu Pak Gubernur. Itu saya kepengennya datang ke Pasir Munjul karena saya keadaan kepanikan lah intinya mah,
karena bencananya sangat besar, semua rumah tuh sangat tambuk. Saya kan belum pernah menghadapi seperti ini, belum pernah menghadapi bencana sebesar ini tuh. Itu saya tidak disetir oleh siapapun, nama Pak Ono pun, nama siapa, itu dari hati nurani saya, karena saya ke dalam keadaan panik karena Ya, bentar ya. Perlu kalian ketahui bahwa video ini diunggah di akunnya Pak Ono Surono. Jadi atas inisiatif siapa yang membuat video ini? Nggak tahu ya. Yang jelas ini ada di akunnya Pak Ono Surono. Dan ini yang videoin ini siapa? Yang ini surahnya siapa yang video ini? Apakah orangnya Pak Kades apa orangnya Pak Ono ini? Nggak tahu ya kita ya. Oke, kita lanjutin ya sampai selesai ya. Intinya berubah lagi nih. Pak Kades nih yang ngomongnya ya. Kemarin ngomongnya kan disetir ya, pokoknya disuruh Pak Ono. Sekarang ngomongnya enggak katanya ya. Katanya enggak, tapi ngomongnya kayak tegang gitu guys ya. Kayak gimana gitu kan. Kalian perhatikan ya sampai akhir ya. Musibahnya sangat besar. Otomatis saya ingin dijenguk lah intinya Pak Gubernur itu, karena kan Gubernur itu kan aslinya dari Purwakarta awal-awalnya itu aja. Atau gimana, saya mohon maaf jika saya sebagai kepala desa ngomong salah, ya mohon maaf sebesar-besarnya sama Pak Ono, oke, sama Pak Dedi, itu mohon maaf jika aku salah kata-kata atau salah ngomong, karena saya itulah keadaan panik, bukan keadaan normal. Saya sangat terpukul lah intinya mah, masyarakat banyak yang itu, saya juga panik itu bukan apa-apa, nggak ada intinya sih dari mana pun, tidak cuman itu datang dari hati nurani ya, itu aja. Iya, itu datang dari hati nurani, tidak ada paksaan siapa-siapa, nggak suruh siapa-siapa. Sekarang katanya berubah lagi ya, tapi nanti akhirnya KDM datang ya, kira-kira gimana ya. Yuk kita lihat ya. Sebelum video KDM kita dengerin netizen dulu lah ya. Nama Ono Surono kembali ke permukaan setelah viralnya video Kades Pasir Munjul. Ini videonya. Pak Gubernur, tolong atau segera datang ke Desa Pasir Munjul, karena Bapak itu kan dulu sangat dekat sama saya. Sekarang kenapa nggak saya telepon nggak direspon? Sekarang saya jadi kebingungan. Itu aja Pak, tolong segera ke sini bantu untuk. Kadang Pak Kades terkenging disetir ku batur pi orang nyarios naon. Ngomong gitu ini tidak usaha. Pak Bupati. Oh, udah jelas-jelas ngomongnya sudah ngomong gitu. Ya, itu tadi kita lihat apa yang dikatakan oleh Kades Lurah Pasir Munjul. Pasir Munjul itu diarahkan oleh Mang Ono Surono gitu. Jadi pada saat beberapa waktu yang lalu kan Mang Ono juga tuh belusukan ke pesantren-pesantren ya, bukannya untuk belajar ngaji kayaknya, bukan juga untuk merubah partainya jadi partai syariah juga enggak. Tapi tujuannya adalah untuk membahas masalah dana hibah. Dan karena viralnya video tadi, malah saya jadi mempertanyakan apa yang dikatakan dari perwakilan Kiai itu, apakah benar dari perasaan atau lubuk hati atau pola pemikirannya Kiai, atau emang sudah diarahkan. Sudah disetting. Coba ini videonya. Ya Kang, siap. Makasih banyak Pak Ketua, Pak Ono, Wakil Ketua DPRD yang hadir pada kesempatan ini. Ini adalah momen penting bagi kami, bagi Pondok Pesantren Jawa Barat. Karena pada saat ini kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jabar istimewa. Gimana menurut kalian? Apakah yang dikatakan tadi itu murni atau
disuruh. So, silakan. Iya, silakan tulis di kolom komentar. Menarik sekali ya, barusan pedas sekali ya komentarnya buat Pak Gubernur ya. Kalian tulis di kolom komentar ya. Kira-kira disuruh nggak ya? Sorry. Nama Ono. Mang Ono kayaknya berulah lagi nih, mulai lagi nih. Kemarin-kemarin enak saya ngelihatnya, kayaknya bersinergi banget sama Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Bahkan ada tren lapor Mang Ono di wilayah Jawa Barat. Lah sekarang nih, klarifikasi Kades Munjul yang di Purwakarta, katanya disuruh Mang Ono dia klarifikasi soal Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, soal susah banget dihubungin, sombong, sekarang mah mentang-mentang jadi gubernur. Katanya itu disuruh Mang Ono. Lah Mang Ono juga klarifikasinya begitu, seakan-akan menyudutkan Om Jen Bupati Purwakarta. Katanya Om Jen mengintimidasi, menginterogasi Kades Munjul itu, jadi dia merasa tertekan. Serius Mang Ono ini, yang bener yang mana nih? Mang Ono sekarang temuin tuh Kades Munjul, terus klarifikasi bareng-bareng, biar netizen, biar warga Jawa Barat kagak menggeruduk akun media sosial Mang Ono lagi buat menghujat, membuli Mang Ono. Cepetan, soal kita bingung nih, jangan sampai nih Mang Ono kalau mau kelihatan kerja jangan begitu dong. Jangan nyenggol-nyenggol, jangan menjelekkan, jangan menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi mulu, Bapak Aing. Biar bareng-bareng gitu kerjanya, jadiin Jawa Barat istimewa, jangan saling menjelekkan, menjatuhkan Mang Ono. Daripada rame nih, sebelum rame udah Mang Ono klarifikasi bareng Kades Munjul. Iya, harusnya bareng ya, nggak satu-satu. Gagal paham. Mang Ono. Iya, harusnya klarifikasi berdua mungkin ya, cocok ya. Tadi kan satu-satu ya, Mang Ono sendiri, Pak Kades sendiri gitu ya. Ya, mungkin klarifikasi berdua gitu ya, biar seru ya. Kayaknya berulah lagi. Lanjut. Oh, ini seru nih Pak Majikan ya. Kemarin ada yang klarifikasi warga. Pasti udah pada tahu, pasti klarifikasinya. Sampai lama banget gua nungguin tiap kata tiap baitnya gua tungguin sampai ngantuk banget nyambil mikir gua abis ini mau ngomong apa lagi gitu. Sampai udah kayak bis yang lagi macet gitu, merayap itu ngebikin klarifikasi. Kadung malu kali ya, ketahuan. Jadi bingung mau ngomong apaan gitu. Ya, tapi seperti biasa, sesuai tebakan. Jurus andalan, playing victim ujung-ujungnya mah padahal dia sendiri yang memulai memviralkan gitu kan. Dia sendiri yang mulai membuat percikan-percikan api di media sosial. Lah ujung-ujungnya mas jadi dia yang kayak menjadi korban. Malah ngomong katanya sama Pak Bupati Om Jen, jangan dipiralin, katanya jangan dipiralin begitu kan. Soalnya katanya dia itu kagak ngerasa nyuruh si Bapak Kades itu, kagak kenal deket juga kagak katanya gitu kan. Enggak, katanya itu tuh bohong gitu kan. Ada katanya saksinya di situ, Pak Wakil DPRD juga ada kata saksinya gitu kan. Padahal kan dia sendiri yang ngerekam ya, nyampe suara dia aja masuk gitu kan ke dalam rekaman. Ya walaupun kagak nyuruh tapi secara nggak langsung lo udah ngevideoin. Ayo katanya kan berikan tanggapannya apa begitu kan. Ya secara nggak langsung ya situ yang sudah memberikan ruang dan waktu kepada si bapak tersebut. Giliran dibales viral lagi video sama Om Jan, lah dia ngerasa kagak enak kata dia gitu kan, jangan dipiralin. Lah begitulah Bapak cara orang bermain media sosial. Bapak membuat keributan, kericuhan melalui media sosial. Ya udah ditanggapi lagi sama lawannya yang melalui media sosial juga. Begitu ya. Jadi jangan suka ambekan. Ya begitu kalau bermain media sosial. Kalau kira-kira masih ambekan, masih sensi-sensian, gak usah bermain media sosial Pak ya. Kasihan gue mah ngeri sama mental lu, takut kena. Ujung-ujungnya mah ngapa jadi gubernur lagi baik, ngapa jadi Bapak Aing lagi baik yang lu bawa-bawa. Segala katanya Pak Gubernur katanya jangan sensi gitu kan terkait video. Lah Bapak Aing mah kagak ada di video yang si Om Jen juga, itu mah antara si Kades beserta staf-staf si Om Jen dan si Om Jen doang kan.
Dan di situ juga si Pak Kades juga segala nyolek-nyolek Deddy Mulyadi. Kenapa sih selalu gubernur lagi yang kalian colek-colek tuh? Nyampe di video klarifikasi juga nyolek Pak Deddy. Katanya jangan sensi. Gua pengen nanya yang sensi di sini pada Deddy Mulyadi apa lu, Pak? Roman-romannya mah lu itu yang sensi sama Pak Deddy. Bukan Pak Deddy yang sensi sama lu, enggak. Tapi lu yang sensi sama Pak Deddy. Soalnya di mana kalau terkait tentang Pak Deddy Mulyadi, udah lu paling duluan itu, paling depan gitu kan, nyosor-nyosornya begitu. Pokoknya nih warga ya, yang ada dimanapun Anda berada gitu, mau di Purwakarta, mau di Subang, mau dimanapun itu, kalau udah ada si bapak tersebut datang ke wilayah kalian, bye-bye ya bye-bye. Jangan mau gitu kalau misalkan sama dia mau divideoin terus suruh ngomong apa, jangan mau ya, bye-bye. Pokoknya lebih baik menjauh gitu, sambil ngomong pahit gitu, menjauh sambil ngomong pahit gitu ya, jangan nyampe dah. Pokoknya tandain kalau ada dia ke wilayah manapun, hati-hati, bye-bye ya, jaga jarak biar aman, udah bye. Iya, Kemarin. jadi warga Jawa Barat ya, menurut Mbak Mochika ya, hati-hati ya kalau ada kunjungan seperti itu lagi ya, baik-baik ya pokoknya ya, jangan sampai ya maulah ya disuruh ngomong yang bukan-bukan ya, gitu. Dan akhirnya KDM datang ya. Oh belum benar. Kata Ini, gue satu lagi. Ada apa itu tinggal lakunya yang bikin lak-lakan pada magel. Coba itu lihat di atas. Kades Pasir Munjul diajarin ngomong sama Dewan yang ono. Yang videoin dia, yang ngajarin ngomong dia tuh. Ya elah, emang ngapa itu Kades diajarin ngomong? Cadel dia. Besok-besok jangan tebang ngajarin ngomong doang. Kalian tuh ajarin tuh bagaimana caranya anggong-anggong, bagaimana caranya ngerambat, titah, deprok. Besok mah ayun be, kalian ayun bedong. Maunya gua kalau emang orang mau bantuin diem, jedok, dakom, tengkurep. Kita ini masyarakat Jawa Barat lagi sedang girang, punya pemimpin bagus, punya gubernur bagus, mau kerja Kang Deddy. Lu ontong apa, bae ngapa? Buset jedok be apa? Kemarin masalah 1,7 T, dia lagi. Terus belum lama masalah rapat di hotel, dia lagi. Sekarang Kades diajarin ngomong sama dia lagi, baik. Asal dia lewat dia rasanya ini ubun-ubunan lembie. Nih. Ambek menontot baik rasanya. Hati. Gregetan ya kayaknya ya. Ini Betawi banget ya ngomongnya ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kedatangan ADM-nya. Adek ku aing dijengkeun kampung sia baralik deui. Baru, saya baru. Jadi pindah dulu ya. Kontrak dulu, boga dulur meureun di mana? Nya di mana we pokoknya bisa ngontrak heula, nu penting mah ngontrak. Kan jangan kontrakna 5 juta. Ya kan? Bisa untuk 10 bulan. Anu 5 juta nah jeung bekal dahar cukup. Kemudian Pak Bupati, jadi kita tidak hitung rumah, hitungnya per kakak saja. Jadi semuanya 830 juta. Ya, besok saya siapin uangnya 830 juta. Kumpul di Pemda Purwakarta ya. Saya siapin mobilnya. Nah, sehingga mulai besok Bapak Ibu sudah tidak ngumpul di sini. Karena kalau ngumpul di sini stres. Bener nggak? Bener nggak? Stres tuh. Meren hayang kieu jeung salaki. Oh ya, Ibu besok disiapkan suami pengganti. Jeung incu, yang berarti kan isukan neangan dulur saha di dege aya di Patani di Purwakarta ge nu nyewakeun tempatna aya. Kan kan bakal daharna geus boga. 1 juta. Kuring bisa mere bekal duit. Bisa mere bekal beas. Bisa mere bekal
kontrakan. Yang suka obat nggak bisa merek kayu. Ya. Ayo siap, jadi hadirah. Jadi kabehna nu terdampak sampai keluarga 80 kilo. Jadi dipasihan ku Pak Gubernur 10 juta ewa. Jadi 830 juta candak enjing jam 8 di Pemda Purwakarta. Ya. Hacis. Pokoknya syaratnya eta we ti lurah kurangan nya diantar ke lurahnya. Siap. Heeh. Sabaraha 830 juta. Gitu. Lurah 20 juta. Jadi 850 juta. Dan ke temenan cicing deui dirinya. Jadi kudu pindah kan dia awas ya. Terus pindah dipanggilkeun imah ulah balik deui. Moal, Pak. Janji siap aing. Ngomong kadinya. Bener, geus pindah mah rek di tempat anyar, di kampung gitu. Dijieunkeun imahna ku Pak Gubernur. Nuhun Bapak Gubernur. Atur nuhun Gubernur. Atur nuhun Gubernur. Ya, ini yang kedatangan KDM. Ayo nih. siap. Nih. Ini saya sudah dengan Bapak Kades Pasir Munjul dan seluruh warga Pasir Munjul yang ada di GOR pengungsian. Kemudian kita hari ini mengambil keputusan. Keputusannya adalah mereka direlokasi. Kampungnya sudah disiapkan 1,5 hektar. Nanti dibangunkan rumahnya. Selama kampungnya dibangun, rumahnya dibangun, mereka untuk disiapkan kontrakan. Per kepala keluarga disiapkan 10 juta. Untuk biaya kontrak, biaya makan selama pembangunan rumah baru. 1 juta. 1 juta, mantap banget ya. Beres. Karunya BPPD aing di dieu wae. Oh, capeun ya. Biar semua orang bisa ngurus tugasnya masing-masing. Ambil tindakan-tindakan yang cepat dan tepat serta terukur. Oke? Bagaimana Bapak Lurah setuju? Setuju tuh Pak Lurah. Bapak Lurah mau direlokasi? Ya, sok atuh nuhun alhamdulillah ya. Nah, besok uangnya dibagikan di pendopo ya. Jam 10 uangnya dibagikan. Oke? Yes. Ada siap mesti ber 10 juta ulah di dieu wae. Ya. Indah ulahnya. Oke, ayo nuhun sadayana. Iya, ini Mas Dewi sebagai warga Jawa Timur nih bingung juga ya. Ini Gubernur Jawa Barat kalau ada masalah gini kok cepet banget solusinya gitu. Lalu kasih bantuan SIM ini segini juta, segitu juta, 10 juta, 20 juta. Waduh, ini gimana ya, kapan nih Jawa Timurnya bisa kayak gini? Ya udahlah, kita daripada ngomongin Jawa Timur ini ya, kita geser ke Jakarta ya, karena KDM ada kunjungan ke Jakarta, dapat undangan gitu ya dari Menteri Pak AHY, dan dalam pertemuan tersebut ini KDM tampak mendominasi ya. Itu di sana ada Pramono Anung juga, Gubernur DKI Jakarta ya. Dan di situ benar-benar dominan pokoknya KDM ya. Ini semacam dengerin kuliah gratis ya gitu ya. Pada saat KDM memaparkan khususnya permasalahan antara Jakarta dan Jawa Barat ya, yang selama ini jadi perdebatannya. Yuk kita dengerin bersama ya, sebagai penutup juga ya, kita saksikan kegiatan KDM selama di Jakarta ya. Nah ini kumpul-kumpul nih sama Pak AHY, Pak Pram, dan pokoknya ada 10 pemimpin daerah ngomongin soal sinergi ya. Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, kami ucapkan selamat datang dan juga selamat pagi kepada 25.
Ya ini. Oke, baik. Teman-teman terima kasih. Kita mulai acaranya. Kita mulai acaranya. Bali dan juga Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Ya. Wakil. Kita dengerin pemaparan KDM ya. Problem Jawa Barat itu problem dari hulu sampai hilir. Pertama adalah kita ingin bahwa air sebagai sumber daya energi. Sumber daya energi itu melahirkan 4 variabel. 1. Energi listrik. 2. Pengembangan peternakan dan perikanan. Yang ketiga, pengembangan areal persawahan di pantai utara, jalur utara Jabar, dan itu dari Lumbung Pangan Nasional. Yang keempatnya adalah kebutuhan air bersih. Seluruhnya itu bersumber dari mana? Saguling, Cirata, Jatiluhur. Jatiluhur, Saguling, Cirata bersumber di mana? Di Gunung Wayang, Gunung Windu. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada seluruh area pegunungan di Jawa Barat? Baik Gunung Gede, Gunung Wayang, Gunung Windu, Ciremai, Papandayan, adalah kekuatan kapital yang merubah struktur hutan menjadi area perkebunan sayur yang itu mengisi pasar-pasar. Nah, ini merubah struktur tanah. Struktur tanah kemudian berubah setelah area ketupat, kemudian berubah menjadi area perkebunan terbuka, melahirkan degradasi air di mana sungai-sungai di Jawa Barat mengalami pendangkalan, termasuk Jatiluhur dan Citarum. Dalam jangka panjang, kalau dibiarkan, maka ini akan menjadi ancaman terbesar bagi DKI Jakarta. Maka fokus kita hari ini adalah mencoba untuk mengembalikan kembali fungsi-fungsi alam itu, fungsi-fungsi hutan itu. Nah, fungsi-fungsi alam dan fungsi hutan itu di situ mengalami problem pertanahan. Problem pertanahannya adalah sudah ada yang dikuasai oleh masyarakat, sudah ada di KSO-kan oleh PTPN dan petani, dan kemudian juga terjadi kerusakan yang sangat masif. Nah, untuk itulah tahap pertama saya hari ini adalah melakukan recovery. Besok saya akan hubungkan PTPN dan petani untuk saya mengajak melakukan perubahan. Kalau teh kembali teh, hutan kembali hutan, dan itu perlu modal yang besar. Dan saya rekam untuk tetap melakukan itu karena ini kebutuhan Indonesia masa depan. Dan termasuk juga di biasa ya. Nah, kemudian yang kedua adalah daerah aliran sungai yang menyebabkan banjir, baik di Jakarta, Bekasi, dan Kerawang. Yaitu berubahnya peruntukan lahan. Seluruh daerah aliran sungai itu berdasarkan data yang saya miliki itu sudah berisi rumah, perumahan, ber-IMB, bersertifikat. Dan kalau ditotalkan penggantian, kalau ada penggantiannya itu memerlukan 8 triliun. Tetapi saya hari ini secara bertahap, saya tidak bicara pergantian, tapi bicara siapapun yang membangun rumah di daerah aliran sungai adalah pelanggaran berat. Nah, problemnya apa? Problemnya di situ adalah kelompok masyarakat rentan kemiskinan yang menggunakan bantaran sungai menjadi rumah, menjadi areal usaha. Dan itu kebanyakan adalah kaum urban yang sudah berumur puluhan tahun yang tidak punya rumah. Sehingga ini saya sinergikan dengan program perumahan bagi rakyat miskin yang saya siapkan. Sehingga mereka saya angkat, kemudian nanti saya pindahkan ke rumah-rumah itu. Dan itu juga kita memerlukan waktu, saya targetkan tahun depan sudah selesai. Tetapi di balik itu perlu energi. Energinya apa? Para bupati, wali kota yang sama keberaniannya dengan gubernur. Ya, lanjut ya. Seru banget ya. Nah, problem di sekolah itu sekolah sekarang. Mereka sekolahnya free, tetapi mereka berhenti gara-gara baju seragam. Kasus di Cirebon, anak minum obat lantai itu karena dia tidak punya seragam. Gitu. Kemudian akhirnya sekarang udah selesai bisa sekolah lagi. Nah, kemudian saya dulu anak mengundurkan diri dari sekolah itu gara-gara nggak kebayar cicilan, dan seluruh itu sebenarnya bukan problem ekonomi semata. Itu secara umum adalah mengalami problem dalam lingkungan secara umum. Nah, ini problem yang diselesaikan. Sehingga kita ingin di tahun ini anak-anak itu masuk ke yang tidak mampu masuk ke sekolah negeri. Itu yang keinginan kita. Berikutnya adalah hari ini Jawa Barat
lembaga-lembaga pendidikan yang tidak memberikan ijazah pada siswanya karena tidak terbayar. Tetapi kami negosiasi, Pak. Karena kan kita mengeluarkan dana BPMU 600 miliar dalam setiap tahun. Negosiasinya adalah jangan sampai kita memberikan bantuan, tetapi bantuannya seolah-olah tidak punya impact untuk membantu masyarakat yang tidak punya kemampuan, Pak. Sehingga tahun ini saya lebih memilih dibanding bantuan kepada yayasan, saya lebih memilih yang 600 miliar itu diarahkan program beasiswa bagi masyarakat miskin sekolah di sekolah swasta. Masuk itu. Termasuk bantuan untuk pondok pesantren. Tahun ini saya lebih memilih, walaupun menghadapi resiko politik gak ada masalah, memilih adalah bantuan beasiswa santri dibanding dengan membantu kelembagaan. Mungkin dalam waktu tidak terlalu lama kami juga akan membuat gerakan anak asuh, sehingga anak-anak yang tidak terdata di data APBD kita, tetapi mereka harus bersekolah, kita akan sekolahkan melalui jaringan ASN, BUMN, BUMD di Provinsi Jawa Barat. Dan terakhir, ini bicara problematik anak remaja, Pak, di Jawa Barat. Penanganannya memang harus sangat kuat karena pengaruh lingkungan sudah sangat berat. Sehingga saya hari ini berkoordinasi dengan jajaran Polri, setiap hari mengambil tindakan-tindakan tegas dengan target setahun ke depan Jawa Barat sudah zero kriminal. Makanya harus strong menghadapinya. Saya meyakini betul dengan kekuatan alam itulah manusia bisa disejahterakan. Tetapi berbanding terbalik, siapapun yang merusak alam tidak akan pernah mencapai kesejahteraan. Para pengusahanya terus mengalami problematika hidup di mana dia tidak pernah cukup mengeksploitasinya, walaupun sudah berjuta-juta tetap saja lapar awalnya. Masyarakatnya mengalami kemiskinan secara masif. Ini yang saya temui. Dan juga mohon kehutanan, saya pikir gunung-gunung yang hari ini dikuasai oleh pihak lain termasuk orang menang banyak banget yang milik kehutanan. Itu biasanya bangun area bendungan, kan biasanya kalau gunung tuh ditinggalkan gunungnya, nah itu statusnya jadi hilang. Kayak di daerah Purwakarta juga itu gunung banyak banget. Kemudian ya diambil alih oleh swasta. Nah ini harus segera teridentifikasi. Saya ingin seluruh aset negara ini tidak hilang. Dan karena hari ini kita tahu sangat masif perubahan-perubahan status menjadi bersertifikat, menjadi milik perorangan, milik korporasi, sangat cepat dan sangat mudah, itu tinggal diketok di pengadilan, selesai jadi. Nah kita ingin Jawa Barat tertata dan terjaga. Saya juga barusan menyampaikan penyampaian ini pada seluruh gubernur termasuk ke Pak Menteri adalah coba dihitung, saya bilang pertumbuhan di Tangerang, pertumbuhan di Jakarta itu kan mengambil bahan baku materialnya dari Bogor. Ini ya. Kemudian Parung Panjang. Saya bilang melahirkan gedung yang mewah-mewah, melahirkan rumah-rumah mewah, melahirkan pertumbuhan ekonomi, melahirkan pendapatan bagi daerahnya tinggi. Tapi apa yang terjadi terhadap orang Parung Panjang? Kena ISPA, kemiskinan, hancurnya infrastruktur. Kita Pemprov harus mengeluarkan 1,2 triliun untuk merekonstruksi. Dan yang paling berat, Pak Menteri, adalah kita harus sama-sama nutup seluruh area tambang ilegal, dan itu mungkin arealnya area kehutanan di wilayah Bogor. Ya, dengerin ya. Kira-kira nih Kang, ini kan artinya akan ada sinergi apa nih Kang dari Jawa Barat? Kalau sinerginya, kalau hanya masalah transportasi publik, kebutuhan masyarakat di Bekasi, di kota Bekasi, di Bogor, di Depok, itu kan hal teknis yang menurut saya tidak begitu berat melakukan sinergi itu. Tetapi yang terberat itu adalah Jawa Barat mengalami degradasi lingkungan akibat pertumbuhan pembangunan di daerah sekitar yang itu mendapat suplai material dari Jawa Barat. Degradasi itu, lingkungan itu melahirkan kerusakan hutan, kemudian menurunnya daya dukung lingkungan, dan kemudian ke depan akan menjadi ancaman kalau tidak segera diantisipasi. Saya berikan contoh misalnya, Jakarta itu kan perusahaan PDAM-nya itu mengalami pertumbuhan yang pesat.
karena pelangganannya katanya hampir 3 juta. Ke depan menjadi go public. Tapi kan kebutuhan airnya dari Jatiluhur. Jatiluhur kan kebutuhan airnya dari Gunung Wayang dan Gunung Windu. Gunung Wayang dan Gunung Windunya mengalami degradasi. Yang hari ini berubah, areal catchment areanya berubah menjadi perkebunan sayur. Sehingga perubahan tata ruang yang saya usulkan, komitmen saya yang galak terhadap penambangan, komitmen saya galak terhadap pembalakan hutan, itu sesungguhnya saya lagi menjaga Jakarta. Oke. Oh Kang, ini kan artinya nanti MOU akan ada ditandatangani kerjasama untuk 5 tahun ke depan. Iya. Prioritas dari Jabar sendiri untuk 10 provinsi kerjasamanya itu apa, Kang? Ya prioritas utamanya adalah daerah yang menikmati dari sumber daya alam di Jawa Barat itu juga harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga sumber daya alamnya. Oke, berarti sumber daya alam ekologisnya Ekologisnya harus dijaga. jadi utamanya, Pak, ya harus utama karena hulunya kan kita butuh apapun hulunya harus bener. Oke, berarti dari Nah, misalnya begini, pembangunan misalnya gini lagi, problem lagi kan, Parung Panjang itu kan degradasi lingkungan pada gunung-gunung batu tuh. Gunung-gunung batunya kan hari ini melahirkan ISPA, kerusakan infrastruktur. Itu hampir 1 triliun kebutuhan kita untuk merecovery. Nah, itu kan pertumbuhan ekonominya bukan di situ. Pertumbuhan ekonominya adalah di wilayah sekitar, di provinsi Jakarta, tetangga. ya. Nah, ini kan juga menjadi bagian terpenting yang harus kita dibicarakan bahwa ada pertumbuhan di tempat lain, tapi ada degradasi di tempat lain. Oke, artinya MPO ini cukup penting ya, Kang, untuk bisa menjaga. Iya, penting banget. Iya, semoga Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno paham ya pemaparan dari Kang Deddy Mulyadi ini ya, bisa memahami lah ya. Ya setidaknya nyambung lah ya. Karena kalau nggak paham ya nggak tahu lah ya. Ya oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video-video menarik lainnya, oke? Kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.